Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawan, NIM 123190173. Saya bekerja di SLB Negeri 2 Gunung Kidul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip umum perencanaan desain user interface. Adapun prinsip-prinsip umum desain user interface, ada prinsip yang harus dipahami para perancang sistem untuk mendapatkan hasil maksimal dari tampilan yang dibuat, yaitu 1. Compatibility atau user text, work, and products. 2. Accessibility. 3. Estetika. 4. Konsistensi. 5. Familiarity. 6. Simplicity. 7. Direct manipulation. 8. Control. Untuk 9, WYSIWYG atau singkatan dari what you see is what you get. 10. Flexibility. 11. Responsiveness. 12. Invisible technology. 13. Robustness. 14. Protection. 15. Ease of learning and ease of use. 16. Prinsip-prinsip lainnya. Adapun untuk compatibility atau user, yang bisa berarti kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Dan untuk perbedaan user bisa jadi kebutuhan tampilannya pun berbeda. Misalnya, jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak, maka jangan sekali menggunakan istilah atau tampilan orang dewasa. Berikutnya, seorang desainer harus memahami tentang psikologi dasar. Dan untuk compatibility atau teks, itu fungsional dari teks atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Misalnya, untuk pilihan report, orang akan langsung mengartikan akan ditampilkannya laporan, sehingga tampilan yang ada bukanlah tipe data atau dari sisi pemrogram. Kemudian compatibility workflow, yaitu sebuah aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Jika tampilan yang ada hanya untuk satu pekerjaan saja, misalnya untuk kirim email, maka kita harus membuka tampilan tersendiri untuk daftar alamatnya. Sistem harus terorganisasikan dengan baik antara pekerjaan tugas dengan usernya. Dengan compatibility atau produk, bahwa produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa baik untuk user yang masih tahap pengenalan maupun yang ahli. Setiap perubahan versi produk harus tetap diperhatikan dan dipertahankan. Kebiasaan yang akan dibawa pada pembelajaran produk atau sistem baru. Kemudian untuk accessibility, yaitu sistem didesain dan bisa dioperasikan oleh orang dalam jumlah banyak tanpa perlu adanya modifikasi. Bisa dipergunakan oleh seseorang yang memiliki perbedaan dalam kemampuan tanpa desain khusus atau modifikasi. Kemudian estetika, yaitu menyediakan visual sesuai dengan prinsip desain grafis, seperti kontras antara elemen yang berarti kelompok, grouping, menyelaraskan elemen dan grup warna dan grafis secara efektif dan sederhana. Kemudian keseimbangan atau balance, penekanan emphasis, pengulangan repetition, ritme, rhythm, gerakan atau movement, kesatuan atau unity, dan ruang atau space. Kemudian konsistensi, user harus bisa berpikir dan memprediksi bagaimana melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berikutnya, konsisten dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian mempunyai sebuah tampilan fungsi maupun proses yang mirip. Selanjutnya, familiarity, yaitu tampilan maupun langkah-langkahnya yang mudah dipahami dan dimengerti. Konsep dasar serta pengaturannya juga harus mudah dipahami dan dimengerti oleh user. Simplicity, yaitu sebuah aplikasi harus menyediakan pilihan default untuk suatu pekerjaan. Kesalahan umum yang terjadi pada perencanaan
UI adalah berusaha untuk menyediakan semua fungsionalitas. Gunakan konsep default, hilangkan elemen yang tidak dibutuhkan. Gunakan progressive disclosure seperti menyembunyikan elemen sampai dibutuhkan dan memperlihatkan fungsi yang dibutuhkan atau penting. Kemudian direct manipulation, yaitu user secara langsung dapat melihat aksinya pada objek yang terlihat. Kemudian manipulasi secara langsung, misalnya untuk mempertebalkan huruf cukup dengan menekan Ctrl plus B. Kemudian kontrol, berikan kontrol penuh pada user. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan dan user juga harus bisa mengendalikan interaksi. Kemudian konteks harus sesuai dengan perspektif user. Kemudian untuk selanjutnya WYSIWYG atau what you see is what you get, yaitu buatlah tampilan seperti kehidupan nyata seorang user dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai tujuan. Adanya korespondensi satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi di printer output atau file. Berikutnya flexibility, yaitu mengizinkan makin banyak kontrol user dan mengakomodir skill user yang bervariasi. Tool atau alat yang bisa digunakan user jangan hanya terpaku pada keyboard atau mouse saja. Selanjutnya responsiveness, yaitu komputer harus selalu merespon dengan segera setiap input dari user. Biasanya menyediakan respon berupa visual, teks, ataupun audio. Tampilan yang dibuat harus ada responnya, misalnya yang sering kita lihat ketika ada tampilan please wait. Selanjutnya invisible technology, yaitu user tidak begitu penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Contohnya untuk mengurutkan pengguna tidak perlu mengetahui algoritma yang dipergunakan programmer seperti Maxshot, Babelshot, Quickshot, dan sebagainya. Selanjutnya, namun user sebaiknya mengetahui sedikit mungkin detail teknis bagaimana sistem diimplementasikan. Kemudian robustness atau recovery, sistem sebaiknya mentolerir kesalahan manusia yang umum dan tidak dapat dihindari. Crash system harus diminimalisir, menyediakan recovery yang sudah mudah dipahami jika terjadi crash akibat kesalahan sistem. Dapat mengakomodir kesalahan user, jangan malah error apalagi sampai crash. Kemudian protection atau safety, user seharusnya terproteksi dari hasil-hasil yang menyebabkan bencana atau kesalahan karena kesalahan umum pada manusia. Selanjutnya, melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan misalnya dengan memberikan fitur back atau undo. Ease of learning, yaitu sebuah aplikasi harus mudah dipelajari dan dimengerti terutama bagi para pemula. Sedangkan untuk ease of use, yaitu sistem atau aplikasi yang harus mudah digunakan dan dipelajari oleh expert. Sedangkan untuk prinsip-prinsip lainnya terdiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, availability, yaitu semua objek tersedia kapan saja. Clarity, yaitu kejelasan interface serta visual dan konseptual. Configurability, yaitu bisa memodifikasi konfigurasi sistem berdasarkan kebutuhan. Efisiensi, yaitu meminimalisir penggunaan mata dan tangan, mengantisipasi keinginan user. Kemudian immersion atau total fokus pada aplikasi tak terganggu lingkungan. Selanjutnya operability, yaitu bisa dioperasikan oleh semua orang termasuk perbedaan kemampuan fisik. Sedangkan untuk perfectibility, yaitu menjamin bahwa desain sistem bisa dimengerti oleh semua orang walaupun berbeda kemampuan sensornya. Kemudian untuk yang terakhir
predictability, yaitu bisa memprediksi program setiap tugas dan pekerjaan sesuai dengan harapan kita. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.